Halo sahabat Kismis. Belum selesai dibuat merinding dengan kisah KKN di Desa Penari, cerita Simple Man Sewu Dino menjadi viral di media sosial. Kisah Sewu Dino ini digadang-gadang lebih seram dari kisah KKN di Desa Penari. Cerita Sewu Dino menyajikan cerita mengerikan tentang kekejaman praktek santet 1000 hari yang menimpa seorang gadis. Di dunia serba canggih seperti sekarang ini, banyak yang tidak mempercayai akan adanya praktek ilmu hitam, santet, susuk, sihir, dan lain sebagainya. Namun hal-hal seperti itu rupanya ada di sekitar kita. Percaya maupun tidak, sudah ada cerita-cerita pengalaman banyak orang mengenai hal-hal mistis seperti yang diceritakan di kisah Sewu Dino ini mengenai kekejaman santet. Berikut ini jenis-jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Sewu Dino ceritakan kekejaman santet. Jenis-jenis santet berdasarkan benda yang dikirim. Number 1. Paku dan kawat. Selain jarum jahit, paku dan kawat logam yang sudah berkarat juga terbilang sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Medium ini bisa dikirimkan ke dalam tubuh atau untuk membuat tenggorokan terasa sakit saat menelan. Kawat dan berbagai logam lain juga sering dikirim ke tubuh korban. Rasa sakit yang disebabkannya sulit untuk dideskripsikan. Dokter pun sulit mengobatinya karena santet menggunakan bantuan ilmu hitam. Number 2. Beras kuning. Media beras kuning yang merupakan campuran antara beras dan kunyit biasanya dikirim untuk menyerang seseorang dalam kegiatan bisnis usaha seperti warung kelontong dan warung makan. Bila di tempat kamu menemukan barang ini, segera sapu dan guyur dengan air sebanyak-banyaknya, sambil berdoa agar diberi perlindungan dijauhkan dari mara bahaya. Namun ada juga orang yang percaya lebih baik dikencingi bila melihat barang beras kuning bertebaran di depan rumah atau usaha kita. Number 3. Pecahan beling kaca. Pecahan beling kaca biasanya digunakan oleh orang yang berbuat jahat atau untuk mencelakai pemilik rumah. Tanda-tandanya adalah salah satu keluarga penghuni rumah tersebut akan sering sakit-sakitan, tetapi sakitnya tidak parah. Namun kamu harus mencari benda tersebut agar keluarga kamu tetap aman dan nyaman. Bila menemukan pecahan kaca beling yang tidak dikenal, segera ambil dan buang. Number 4. Bambu dan kayu bekas keranda. Bambu atau kayu bekas untuk mengangkut peti jenazah juga mempunyai aura negatif. Benda ini akan mengganggu penghuni rumah dan membuatnya sakit. Oleh karena itu, jangan sekali-kali membawa kayu dan bambu bekas keranda jenazah. Selain mengganggu, akan menutup rezeki Anda. Number 5. Tanah kubur. Media ini merupakan media yang paling berbahaya. Dalam hal-hal tertentu, tanah kuburan sering digunakan untuk berbagai kejahatan. Misalnya untuk tenung, santet, maupun ajian penyirapan
atau membuat orang tertidur di dalam rumah. Biasanya media yang digunakan dari tanah kuburan ini berasal dari kuburan orang-orang yang meninggalnya tidak wajar, seperti bunuh diri, kecelakaan, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya adalah rumah terasa panas, sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, penampakan juga akan sering terjadi dan akan tercium bau amis serta anyir. Penghuni rumah tersebut akan merasakan rumah yang mereka tempati seperti berada di kuburan. Number 6. Kain mori. Kain yang berwarna putih polos ini biasanya digunakan sebagai media membatik atau sebagai kain pembungkus jenazah. Biasanya orang yang syirik atau dendam dengan Anda akan menaruh kain mori di rumah Anda. Kain itu akan diberi 3 ikatan seperti tali ikatan pada jenazah. Tanda-tandanya adalah akan ada salah satu dari keluarga tersebut yang akan sakit pada bagian kaki. Biasanya hal itu membuat susah berjalan, terasa berat hingga paling parah menyebabkan kelumpuhan. Jika hal itu sudah terjadi, maka segera carilah keberadaan kain tersebut. Karena hal tersebut merupakan kiriman berupa tumbal untuk membuat celaka juga membuat rezeki Anda terputus. Number 7. Rambut. Media selanjutnya adalah rambut yang diikat dan diletakkan di dalam rumah Anda. Hal ini bisa mengakibatkan penghuni rumah tersebut sering mengalami sakit kepala seperti pusing. Namun sakit itu bukan sakit kepala biasa, tetapi karena ulah dari tumbal rambut. Tanda-tanda yang paling jelas adalah sakit kepala tersebut akan terus-menerus menyerang pada jam-jam tertentu. Biasanya serangan sakit kepala akan menyerang mulai matahari terbenam hingga tengah malam. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.